Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam Horas Pah. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, perumpamaan tentang kerajaan Allah. Seperti apa dan bagaimana maksud dari perumpamaan ini, mari kita ikuti renungan berikut. Bahan dari Injil Markus bab 4 ayat 26-34. Dan apabila saudara-saudari mempunyai pengalaman, silahkan bagikan pengalaman saudara, tuliskan dalam kolom komentar, sekaligus subscribe dan bagikan kepada teman-teman di grup atau di keluarga. Saudara-saudariku, kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah. Seumpama seorang yang menabur benih di tanah. Ini gambaran orang menabur benih. Lalu pada malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu bertunas, mengeluarkan tunas. Tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui oleh orang itu. Ya jelas ya, seorang petani misalnya menaburkan benih, ya memang dia yang menanam ya, tetapi yang memberi pertumbuhan itu siapa? Tuhan. Sehingga ini menjadi gambaran, entah ia siang hari itu bangun, malam harinya tidur. Dengan kata lain, tanpa campur tangan si petani itu, benih ini tetap akan bertunas, mengeluarkan tunas dan makin lama makin tinggi. Memang akan lebih baik lagi apabila lalu benih itu atau tunas itu dipelihara, diberi siraman air yang cukup, diberi pupuk dan seterusnya. Tetapi ini justru mau mengungkapkan ya bahwa apa yang menjadi pertumbuhan itu benar-benar memang Allah sendiri yang memberikan pertumbuhannya, sehingga sampai si petani itu pun tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Ya, disebut dengan sendirinya mengeluarkan buah. Perumpamaan ini mengajarkan kepada para murid supaya mengetahui bahwa sabda Tuhan itu sungguh-sungguh karya Allah. Dalam pengertian Allah lah yang berkarya di situ, memberikan proses. Allah sendiri yang mengetahui, dan pada akhirnya seluruhnya akan menjadi baik sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan. Ya, ini dari biji yang kecil sampai menjadi pohon yang besar seperti ini. Ya, pohon kecil, lalu ada batang, tangkai, mengeluarkan buah, dan daunnya pun juga banyak. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Nah, menyabit di sini menggambarkan bahwa ini musim menuai. Itu artinya kita akan mengalami saat-saat bahwa waktunya sudah tiba, ya, bahwa saat untuk menyabit, saat kedatangan Kristus yang kedua itu hadir di antara kita. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendak kita menggambarkannya? Nah, ini
gambaran kerajaan Allah ya, kali ini digambarkan dengan biji sesawi. Agak mirip ya dengan yang pertama, tetapi sebenarnya ini hanya mau menggambarkan ya bahwa biji sesawi ini adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih ya. Tetapi kita akan melihat apabila ia ditaburkan, ia tumbuh menjadi besar, lebih besar daripada segala sayuran lain, mengeluarkan cabang-cabang hingga burung-burung di udara dapat bersarang di dalam naungannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, melalui gambaran ini kita semakin yakin ya bahwa kalau Allah itu sudah berkarya, ya Allah sudah bersabda, semuanya itu akan terjadi sesuai dengan kehendaknya. Ya, semua proses ini menunjukkan ya bahwa campur tangan Allah di dalam kehidupan itu sangat jelas. Hanya mungkin manusialah yang seringkali kurang merasakan atau tidak bisa mengalami campur tangan Allah yang berkarya dalam kehidupan. Maka kalau kita mewartakan sabda ya, tidak perlu kita merasa kecewa. Kok yang saya taburkan seolah-olah tidak berbuah. Ya, memang pertumbuhannya tidak terlihat, tidak kasat mata, tetapi ada pertumbuhan itu. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Nah, saudara-saudari yang terkasih, gambaran perumpamaan ini sekarang mengajak kita untuk selalu berani mewartakan kerajaan Allah, meskipun sepertinya tidak ada hasilnya, meskipun sepertinya kita tidak pernah melihat pertumbuhannya itu seperti apa ya, tetapi percayalah ya, pelan tetapi pasti apa yang kita taburkan ya, kebaikan yang kita taburkan itu akan membawa buah yang baik dan benar, buah-buah keselamatan, buah-buah kedamaian ya, buah kelemah lembutan, kerendahan hati, semua yang diajarkan oleh Kristus akan menjadi buahnya. Nah, dalam pengertian seperti itu sebenarnya tidak pernah ada warta kerajaan Allah yang terbuang percuma. Maka ayo semangat selalu mewartakan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan kepada teman-teman di grup atau dalam keluarga. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.